Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai salah satu metode dari soft computing, yaitu neural networks, atau biasa disebut juga jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan ini merupakan salah satu teknik yang ada di soft computing dan juga machine learning. Yang mana soft computing dan juga machine learning ini merupakan bagian dari suatu wadah besar yang disebut dengan Artificial Intelligence atau AI. Neural networks ini atau jaringan syaraf tiruan merupakan suatu teknik yang sama-sama dimiliki oleh machine learning dan juga soft computing. Jadi dia ada di area irisan. Jaringan syaraf tiruan merupakan sebuah algoritma atau model matematis yang terinspirasi dari cara kerja sistem syaraf pada otak manusia dalam mengolah sebuah informasi. Terdapat 3 layer atau lapisan dalam jaringan syaraf tiruan, yaitu input layer, berfungsi untuk memasukkan nilai, hidden layer memproses data hingga menghasilkan nilai, kemudian output layer menghasilkan prediksi nilai. Bagaimana sih prinsip atau cara kerja dari neural networks ini? Yang harus kita pahami dan ketahui pertama adalah apa sih elemen-elemen dari neural networks. Pertama, ada elemen yang namanya neuron. Yang kedua, ada elemen yang namanya koneksi. Dan yang ketiga, ada elemen yang namanya bobot. Neuron itu adalah yang berupa bulatan-bulatan kecil. X1, X2, Y1 itu disebut neuron. Kemudian koneksi itu adalah garis, dan garis ini atau koneksi ini memiliki nilai yang disebut dengan bobot. Jadi koneksi itu ada bobotnya. Bobot ini menyatakan kekuatan dari koneksi tersebut. Kalau nilai bobotnya itu semakin jauh dari 0, bisa positif atau negatif, maka makin besar atau makin kuat nilai bobot tersebut. Tetapi kalau nilainya semakin dekat dengan 0, maka semakin lemah koneksi bobot tersebut. Misalkan saya punya input, jadi X1, X2 ini input, Y1 adalah output. Kita akan bahas bagaimana sih cara menghitungnya. Misal saya punya input X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan min 1. Itu inputnya. Kemudian X1 dan X2 terkoneksi ke Y1. X1 ke Y1 bobotnya 2, X2 ke Y1 bobotnya min 1. Nah, maka nilai pada Y1 bisa kita hitung dengan cara input X1 dikalikan dengan bobotnya. Bobot yang terkoneksi ke Y1. Jadi 1 dikali 2 sama dengan 2, kemudian X2 juga dikalikan dengan Y1. Jadi min 1 dikali min 1 sama dengan 1. Nah, hasil perkalian dari masing-masing neuron ini akan dijumlahkan, jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Namun 3 ini nantinya akan menjadi kandidat output dari Y1. Bukan output, tapi masih kandidat. Untuk forecasting, outputnya hanya bisa 0 sampai dengan 1. Sedangkan di sini nilainya adalah 3. Maka angka 3 ini nggak bisa langsung dijadikan sebagai output pada Y1. Kenapa? Karena neuron hanya bisa mengenali angka 0 sampai dengan 1. Sehingga angka 3 ini harus kita aktivasi dulu. Jadi harus dikonversi dulu ke dalam rentang 0 sampai 1. Caranya menggunakan yang namanya fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi ini ada banyak, namun yang biasa digunakan oleh jaringan syaraf tiruan ini itu adalah fungsi aktivasi yang namanya sigmoid. Jadi ada sebuah fungsi aktivasi namanya sigmoid. Kalau kita visualisasikan bentuknya S seperti pada gambar. Jadi angka 3 kita proyeksikan ke grafik, kemudian nanti dia akan naik ke atas, diproyeksikan ke sumbu Y. Nah, titik hijau itulah merupakan hasil aktivasi yang akan kita pakai sebagai output. Rumus fungsi aktivasi sigmoid adalah Y1 sama dengan 1 dibagi 1 plus eksponensial min 1. Nah, X di sini apa? X ini adalah hasil penjumlahan yang angka 3 tadi. Kita masukkan 1 dibagi 1 plus eksponensial min 1-nya diganti 3, jadi hasilnya adalah 0,953. Itu adalah output yang kita dapatkan untuk neuron Y1. Jadi cara menghitungnya begitu. Next, terdapat sebuah jaringan syaraf tiruan. Ada input X1, X2, kemudian ada hidden layer Z1, Z2, dan ada output layer Y1.
X1 sama dengan 0,5, X2 sama dengan min 0,1, kita akan hitung berapa outputnya. Cara ngitungnya seperti yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Setelah dikalikan, kemudian dijumlahkan hasilnya. 1 ditambah 0,1 sama dengan 1,1. Nah, 1,1 ini diaktifasi dulu dengan fungsi aktivasi sigmoid. Rumusnya, Z1 sama dengan 1 dibagi 1 ditambah eksponensial min X-nya diganti 1,1, hasilnya 0,75. Jadi nilai Z1 adalah 0,75. Dengan cara yang sama, hitung juga nilai Z2, hasilnya 0,67. Kemudian cari nilai Y1, dikalikan, kemudian hasilnya dijumlahkan, sama dengan min 0,59. Ingat, min 0,59 ini harus diaktifasi dulu dengan sigmoid sehingga Y1-nya sama dengan 0,36. Jangan lupa setelah dijumlahkan harus diaktifasi dulu dengan fungsi sigmoid. Maka kita dapat nilai Y1 sama dengan 0,36, itu adalah outputnya. Selanjutnya 0,36 ini kalau kita bulatkan jadinya setara dengan 0 karena nilainya di bawah 0,5. Sekarang kalau inputnya diganti X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 1, ngitungnya sama. Nanti Z1 nilainya 0,73, Z2 0,27. Nah, Z1 dan Z2 ini dipakai untuk menghitung nilai output Y1. Hasilnya 0,55. Karena nilai outputnya di atas 0,5, kalau kita bulatkan nanti hasilnya sama dengan 1. Forecasting atau prediksi outputnya berupa nilai bilangan. Misal kita memprediksi harga rumah berdasarkan luas tanah, luas rumah, jumlah kamar tidur, dan lain-lain. Itu adalah output. Kemudian nanti terkoneksi ke hidden layer dan mendapatkan output. Di hidden layer, kenapa sampai Zn? Karena jumlah neuron pada lapisan tersembunyi ini memang tidak bisa ditentukan secara pasti. Forecasting atau prediksi itu outputnya pasti hanya mengandung satu neuron karena outputnya hanya berupa bilangan atau sebuah bilangan saja. Nah, kalau prediksi, nilai outputnya berupa rentang nilai dari 0 sampai 1. Jadi outputnya bisa 0, bisa 0,2, ataupun 0,025, dan seterusnya. Karena ini prediksi harga rumah, rentang nilai 0 sampai dengan 1, outputnya harus diproses dulu dengan istilah namanya denormalisasi. Mudahnya, denormalisasi ini mengandung range nilai 0 sampai 1, kemudian diubah menjadi angka bilangan nominal uang berapa rupiah. Bagaimana menentukan bobot pada neural networks? Nah, kalau teman-teman lihat tadi pada slide sebelumnya, sudah terdapat nilai-nilai atau bobot di setiap koneksi. Sebetulnya bobot pada neural networks ini itu tidak ngasal ngasihnya, tapi ada satu mekanisme yang kita sebut dengan learning atau pembelajaran. Jadi nilai pada bobot itu ditentukan lewat proses learning atau proses pembelajaran tersebut. Jadi neural networks ini belajar dari data yang dia punya, kemudian akan dipelajari polanya. Nanti selama dia belajar, bobot-bobot yang ada di koneksi itu akan berubah-ubah nilainya sampai dia mendapatkan bobot yang paling optimal. Seperti ini gambarnya. Misal saya punya neural network seperti ini. Kita akan training, kita akan ajari dia mengenali pola data. Ini adalah proses untuk mendapatkan bobot pada neural networks. Nah, misalnya saya punya X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1. Kita hitung maju ke depan sampai Y1. Kemudian didapatkan outputnya. Nah, nanti output yang kita hasilkan oleh neural networks akan kita bandingkan dengan nilai yang kita harapkan atau nilai target. Jadi kita sudah pasang target outputnya harus berapa. Ternyata neural networks bilangnya berbeda atau hasilnya berbeda. Misalkan targetnya adalah
1, tapi output yang diberikan oleh neural network adalah 0,2. Dalam hal ini outputnya tidak sama dengan target, maka akan terjadi yang namanya error. Di situ terjadi kesalahan. Ketika terjadi error, dari Y1 ke hidden layer itu ada perhitungan mundur, namanya backpropagation. Dari Y1 ke hidden layer, menghitung mundur, bobot antara hidden layer dan output layer akan diperbaiki, akan diupdate. Kemudian dari hidden layer mundur lagi ke input layer, kemudian mundur lagi. Ada mekanisme perbaikan bobot antara hidden ke input akan diupdate. Nah, kemudian setelah diupdate akan dihitung maju lagi sampai ada output yang sudah mendekati target. Jadi artinya selisih antara output dengan target itu sangat tipis, baru kita berhenti untuk menghitung. Jadi kita berhenti bukan pada saat output sama dengan target. Jadi kita berhenti bukan pada saat output sama dengan target. Itu biasanya nggak akan tercapai. Kita berhenti learning-nya itu ketika nilai output itu sudah sangat mendekati target. Nah, ini baru gambaran awal dari proses learning menghasilkan bobot jaringan pada koneksi neural networks. Jadi bobotnya itu nggak ngasal, tapi ditentukan lewat cara seperti ini. Mungkin ada yang bertanya, berarti nilai awal bobot tadi bagaimana menentukannya? Nah, nilai awal bobot sebelum learning tadi kita menentukannya secara acak. Nanti dia akan terus belajar, yang tadinya acak akan konvergen mengarah ke nilai yang optimal. Jadi awalnya bobot jaringannya acak, kita set acak, kemudian kita masukkan ke proses learning menghasilkan bobot yang optimal. Ini proses pembelajaran pembentukan bobot pada neural networks. Selanjutnya, apa sih arsitektur yang ada pada neural networks? Arsitektur yang paling simpel namanya perseptron, hanya ada input dan output. Kemudian perseptron ketika ditambahkan hidden layer jadinya multi-layer perseptron. Ada input yang warna biru, hidden yang warna kuning, dan output yang warna hijau. Multi-layer perseptron salah satu arsitektur yang paling sering dipakai karena performanya bagus dan arsitektur relatif sederhana, makanya banyak orang yang pakai. Apabila hidden layer sudah lebih dari 2, ini namanya deep neural networks. Oke teman-teman, jadi itu pembahasan kita mengenai dasar pengantar neural networks. Semoga teman-teman mudah dalam memahaminya. Klik like kalau suka dengan video saya, dan jangan lupa subscribe supaya kita bisa terus sama-sama belajar. Saya Siti Nurfaiza undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.